Saya mulai dengan Kecap soal bagaimana pandangan anak muda Kristen, bagaimana melihat Halut dari kacamata anak muda Kristen. Silakan Kecap. Ya, baik, terima kasih Bung Acel. Sebelum saya menjelaskan jauh terkait dengan agenda kita di hari ini, saya mau sampaikan dulu ucapan terima kasih dan salam hormat kepada Bung Acel yang sudah menginisiatif untuk bagaimana kita dapat hadir di sini, kemudian kita dapat berdiskusi, berbagi terkait informasi. Nah, jadi terkait dengan pandangan atau apa menurut pemuda Kristen terkait dengan kondisi ekonomi politik di Halmahera Utara. Nah, jadi kurang lebih ada 3 bulan kemarin kami dari GMKI itu selalu mengikuti terkait dengan perkembangan ekonomi dan juga politik di Kabupaten Halmahera Utara. Ada menurut kajian kami terkait ada banyak hal-hal yang itu mencederai dan kemudian melumpuhkan dari segi ekonomi maupun di politik. Sehingga kami merasa tergerak bahwa kondisi ekonomi politik di Halmahera Utara sekarang itu perlu diintervensi oleh pemuda. Dalam hal ini GMKI. Dan kalaupun di GMKI itu sudah menjadi sebuah keharusan atau misi dalam bagaimana melihat seluruh kondisi sosial yang terjadi di tanah air maupun di kabupaten, di cabang. Dan hari ini menurut kami pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di saat ini kecolongan, kalau saya bisa saya bilang kecolongan itu bahasa hari-hari yang bisa terpakai sehingga ini mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kecolongannya di mana terkait dengan pengelolaan anggaran. Terkait dengan anggaran, saya kira ini akan menjadi sebuah dampak yang akan memperlambat proses perekonomian di tingkat masyarakat. Apalagi kalaupun kita survei, ternyata sebagian besar masyarakat Kabupaten Halmahera Utara itu memiliki standar ekonomi di bawah rata-rata. Nah, ini yang menjadi sebuah problem yang harus orang seriusi. Kemudian soal dinamika politik juga ini dia cukup berdampak ke masyarakat. Untuk politik Kabupaten Halmahera Utara akhir-akhir ini kita sudah mulai lihat nampak di kondisi sosial dalam bagaimana kita akan memasuki Natal, hari besar yang kemudian perlu disiapkan, diantisipasi oleh kaum-kaum Nasrani. Tapi karena adanya politik yang akan kita sama-sama jemput di tahun 2024, di situ sudah ada perbedaan pendapat, kemudian perbedaan persepsi antara masyarakat satu dengan lain. Nah, yang saya temui di lapangan ternyata dari kekuasaan juga memainkan soal itu, sehingga terjadi tembok pemisah antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Saya kira ini menjadi evaluasi untuk bagaimana Pemda bisa mengkhususkan soal ini sehingga setelah dari momentum politik di 2024 tidak ada lagi bahasa-bahasa yang bilang ngana ini di kandidat ini jadi tak bisa pilih orang. Ngana ini pilih pada ini jadi tak bisa bergabung dengan orang. Nah, itu adalah dampak-dampak politik yang sebenarnya perlu orang sikapi secara bersama. Karena itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu di Halmahera Utara. Sehingga dalam internal pemerintah daerah pun orang bisa lihat dampak politik selesai dari pilkada di 2020 itu terjadi terbawa sampai pada internal pemerintahan. Sehingga roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara itu seakan-akan dia pincang kemudian tidak terarah. Karena itu konsep tadi. Kemarin Anda pilih ini, jadi makanya Anda ini walaupun Anda berpotensi, Anda memiliki kemampuan untuk mengelola roda pemerintahan, tapi karena Anda berbeda, orang melempar pengaruh di roda kepulauan, di Kau Barat, di Kau Teluk dan lain sebagainya. Nah, pemahaman ini harus orang beda, kemudian orang harus serius, jangan sampai dia merambat sampai pada akhir momentum politik 2024. Oke, baik. Mungkin itu dulu Bung Acel sekilas yang disampaikan. Kemudian saya berlanjut ke Bung Glenn soal ini saja, soal tema dulu. Ini mau marah ini. Soal pandangan bagaimana kita anak muda Kristen melihat Halmahera Utara akhir-akhir ini. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama sebelum saya sampaikan, saya mau mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara, terlebih khusus GMKI Cabang Tobelo dan GMKI Maluku Utara, dan secara
nasional. Umum untuk saudara-saudara GMKI setanah air. Baik, dari pertanyaan yang kemudian disampaikan oleh Bung Acel yang juga salah satu demisioner Badan Pengurus Cabang GMKI Cawang Tobelo, ketika kita selaku pemuda Kristen melihat kondisi perkembangan ekonomi politik di tahun 2023 ini, memang sangat sangat bisa dibilang sangat pesat soal berputarnya ekonomi yang ada di Halmahera Utara. Ini agak kasar ya, agak iya. kasar yang ini. Agak kasar. Nah, jadi pada beberapa waktu kemarin kita dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia secara khusus melakukan advokasi di berbagai bidang. Tetapi yang kami sasarkan pada bidang ekonomi, yaitu pasar. Nah, ketika kita turun di pasar Terminal Wosia, terus kemudian pasar Rawajaya, terus kemudian di pasar Buaile, itu ada banyak masyarakat yang kemudian menyampaikan keluh kesah yang dirasakan, ya, yang dirasakan. Nah, apa yang dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama terkait pendapatan, ya, perkembangnya pendapatan atau berkurangnya pendapatan daripada masyarakat itu sendiri, ya, mulai menurun. Nah, Terus seperti biasanya. biasanya ketika orang tanya, biasanya itu mama-mama orang jawab bilang pendapatan orang biasanya per hari ada yang 100, ada yang 200, bahkan ada yang sampai 500. Nah, Itu per hari. iya, itu per hari. Tetapi ketika berkembangnya ketika menurunnya Pendapatan per kapita. pendapatan, iya. Jadi sangat berdampak bagi masyarakat dengan adanya kondisi pemerintahan saat ini. Apalagi dalam momen Iya, apalagi menyambut orang pe momentum Nasrani hari. itu pasti merasakan. Jadi ketika orang sebagai pemuda Kristen yang tadi disampaikan oleh ketua cabang secara khusus bahwa ini adalah kecelakaan moral yang kemudian diberikan oleh pemerintah daerah secara khusus. Nah, karena apa? Ada berbagai macam problem, berbagai macam persoalan yang kemudian terjadi. Misalnya hak-hak ataupun gaji-gaji daripada pekerja-pekerja yang ada di lingkup pemerintahan. Nah, sehingga roda ekonomi itu dia menurun. Karena itu tadi, dorang tidak mendapatkan rumpi hak, tidak mendapatkan rumpi gaji. Kemarin juga kan saya dengar bahwa beberapa instansi yang gajinya tidak diterima kurang lebih 7 bulan. Iya. Itu betul. Dan baru direalisasi 1 bulan. 2 bulan, ada 2 bulan. Oke. Makanya itu yang kami lihat dari segi itu, sehingga memang benar-benar pada tahun 2023 ini sangat bisa dibilang disayangkan juga, toh, sangat disayangkan karena ibu-ibu kita, orang tua kita yang di pasar-pasar, orang tidak usaha-usaha atau jualan-jualan orang tidak laku, tidak lancar karena dengan tadinya perputaran ekonomi yang kurang. Bahasanya kayak begini, program pemerintah di bidang ekonomi berdampak pada ekonomi masyarakat di Halmahera Utara, khususnya di beberapa tempat jual beli di titik pasar toh. Nah, ketika kita GMKI kemarin selesai advokasi, terus kemudian kita melakukan kajian. Nah, dari persoalan itu ada apa sebenarnya di balik dari persoalan ini, dari tadi yang disampaikan bahwa harga sampelnya diambil di
pasar-pasar Iya. yang tadi dianalisa. Iya. Dianalisa, kita analisa kembali, ternyata itu ada berbagai persoalan yang kemudian ditemukan di lapangan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bung Acel. Baik. Sebentar baru kita diskusi. Oke. Jadi Pengantar dulu ini. teman-teman, jadi informasi bahwa kemarin teman-teman dari BMKI ini juga melaksanakan aksi dengan membawa beberapa poin disampaikan kepada pihak pemerintah. Yang tadi sudah disampaikan, salah satu poinnya adalah hak-hak gaji-gaji pegawai. Kemudian juga yang itu berdampak pada perekonomian Halmahera Utara, khususnya di masyarakat-masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Baik, tapi saya akan masuk pada sebelum aksi itu dilaksanakan. Sempat kan saya juga dengar bahwa aksi di edisi pertama yang simbolnya bawa kotak peti mayat Iya. yang tulisannya RIP Halut. Pemda Halut. Dan yang kedua, edisi kedua itu kotak juga dengan tulisan Natal Pemda. Iya. Itu kado. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya dulu soal di edisi pertama ini yang saya kan pernah dengar juga bahwa dalam settingan aksi ada oknum-oknum yang datang. Entah, saya tidak tahu mereka datang untuk apa, tetapi yang pasti menyangkut dengan orasi aksi yang akan dilaksanakan pada besok hari. Iya. Kira-kira apa itu yang disampaikan untuk Kecap? Jadi terkait dengan aksi pertama itu memang dalam tahapan konsolidasi kemudian mobilisasi sampai pada settingan aksi itu ada beberapa oknum-oknum tertentu, tapi mohon maaf kita tidak bisa sampai sebutkan. Jadi menurut orang, karena besoknya itu ada agenda besar yang kemudian dilakukan oleh pimpinannya dorang, sudah kita tidak bisa sebut. Kira-kira itu dari lembaga mana, kemudian instansi apa dan lain sebagainya kita tidak sebut. Jadi menurut orang, aksi yang akan orang lakukan pada hari itu, di besok hari itu akan mengganggu stabilitas kegiatan dorang. Makanya dorang meminta untuk bisa orang kasih toleransi waktu ini. Dan pada faktanya itu setengah mati untuk orang temui ke Bupati untuk orang mau minta hearing untuk bagaimana meminta sikap pemerintah daerah. Nah, itu menjadi sebuah alasan yang orang temui. Ternyata ada ketakutan di situ. Ada ketakutan kalaupun orang melaksanakan aksi pada hari itu. Dan tapi puji Tuhan kami disertai Sangge Pelagerakan, aksi bisa terlaksana walaupun banyak tendensi ya dari pihak lain, kemudian isu-isu yang orang bermain bahwa GMKI ini ada backingan, ada yang sisipkan kepentingan politik. Tetapi karena kami yakin aksi yang orang lakukan adalah aksi moral murni dari GMKI, melihat persoalan sosial yang terjadi. Makanya orang tak urusan walaupun dia itu siapa kah, tapi kalau sudah diputuskan di sekret itu tetap dijalankan. Itu memang ada. Siapa juga saya dengar Sekcap baku mau mangar langsung dengan yang tiba-tiba datang kecepatan tinggi langsung masuk ke sekret itu. Itu bagaimana DP cerita? Jadi waktu itu orang kan sementara settingan aksi. Malam kan itu. Pimpinan orang datang tanpa permisi, tanpa selamat malam, tiba-tiba langsung marah dan kemudian ancam. Nah, ini mungkin mereka berpikir bahwa GMKI akan takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Bisa bilang bahwa ancaman-ancaman yang terpakai begitu. Jadi waktu itu setelah penyampaian dari pimpinan dorang, saya bilang, oke, kalau begitu hari ini pimpinan dorang datang, itu orang GMKI secara khusus tidak bisa melakukan aktivitas dalam hal ini aksi. Begitu sebaliknya juga, kalau orang pimpinan hadir, itu dorang juga tidak bisa melakukan aktivitas yang kemudian sama yang kita jalankan lagi ya. Tapi itu hanya sebatas orang baku sedu saja, tidak.
terlalu serius. Tapi ketika itu saya sempat komunikasi beberapa senior-senior kita beberapa senior-senior memberitahu minta pandangan, minta pikiran, petunjuk untuk bagaimana bagaimana ambil keputusan dengan adanya hal seperti itu. Kemudian kita Badan Pengurus Cabang juga sempat melakukan pertemuan singkat di malam itu, dan kami tetap putuskan bahwa besok hari itu harus aksi apapun yang terjadi, karena yang pertama orang tidak punya anggaran. Terus kemudian anggaran yang torang pakai itu sudah dibayar, kayak orang sudah bayar sound, terus kemudian sudah bayar trek, sudah dibayar, sudah fix. Kemudian kalau batalkan juga boleh, tetapi mesti orang minta lagi ngoni harus menggantikan rugi tuh, orang pe kerugian. Jadi orang tetap aksi, tapi puji Tuhan tetap dia jalan aman saja. Apa pada saat aksi ada intervensi dari pihak yang itu untuk datang pada saat aksi itu? Oh, tidak. Waktu orang aksi itu terada yang halangi, kemudian ancaman yang orang sampaikan juga tidak dilaksanakan, karena mungkin orang juga waktu aksi kemarin juga memang aksi bisa dibilang aksi damai kita punya tujuan, tidak ada anarkis terus kemudian kekacauan yang akan lakukan, tidak, karena hal-hal yang dilaksanakan dalam aksi itu kan cuma menyampaikan aspirasi masyarakat yang dari hasilnya itu bahasanya survei di lapangan, data yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Baik, di edisi pertama itu kan juga disampaikan bahwa sempat di Pasekda juga datang untuk merespon aksi GMKI di saat itu. Apa saja yang dia sampaikan. Tapi sebelum ke situ saya mau tanya dulu, aksi edisi pertama itu poin-poin apa saja sih yang mau disampaikan ke pihak pemerintah? Ya, jadi aksi di edisi pertama itu kemarin kan yang aksi kedua ada 9 poin. Jadi untuk di edisi pertama itu dia ada 7 poin. 7 poin. Nah, jadi dari 2 poin ini itu cuman merupakan informasi tambahan dan juga fakta yang orang temukan di lapangan. Makanya orang tambahkan sehingga menjadi 9 poin. Jadi 7 poin itu yang pertama terkait dengan gaji PNS. Nah, pada waktu itu memang belum dibayar sama sekali. Kalau gaji PNS dia ini kan sudah di pusat, tapi dalam tunjangan. Tunjangan PNS ini yang wajib-wajib. Kemudian satpol, terus kemudian klinik service, honorer, pegawai-pegawai yang di kantor bupati, kemudian guru-guru dan lain sebagainya. Salah satu juga ada tuntutan terkait dengan evaluasi beberapa kepala dinas, yaitu dinas pertanian, dinas perhubungan, dinas BKD, kemudian dinas pariwisata. Nah, itu waktu edisi pertama ada 3 dinas yang orang sesarkan. Nah, karena dari 3 dinas ini merupakan lembaga yang orang bisa mengelola PAD, pendapatan asli daerah. Makanya menurut kajian orang, hemat orang bahwa PAD Halmahera Utara di tahun 2003 itu menurun, dia sangat pesat. Tadi sama yang Sekja bilang. Bahasa itu mungkin agak sedikit kasar, tetapi ini sudah layak turun sampaikan. Pesat ya. Fakta. Ternyata dari 500 juta sekian untuk target pendapatan PAD dalam per tahun 2023 itu tidak dicapai, belum dicapai, dan belum sampai 50% di bulan November kemarin, Oktober itu belum sampai 50%. Makanya orang sedikit sayangkan, kira-kira orang bertanya, kira-kira apa yang menjadi fungsi dan tugas di 3 dinas ini? Pertanian, pariwisata, perhubungan, kemudian dinas keuangan atau BKD. Sebenarnya 3 dinas ini menjadi fokus sentral untuk bagaimana dapat mengelola dan mengembangkan terkait dengan pendapatan asli daerah atau sumber-sumber daya alam yang ada di Halmahera Utara. Itu kan sebagian besar
dari dinas-dinas yang mengelola PAD itu 3 dinas ini yang paling menonjol sebenarnya. Iya. Karena dia hampir tiap hari itu bisa mengumpulkan atau menghasilkan PAD untuk Kabupaten Halmahera Utara. Tapi orang sayangkan itu sih. Makanya dari aksi pertama atau edisi pertama itu ada 7 poin. Tapi di edisi kedua sudah jadi 9 karena ada tambahan 2 poin. Gitu. Terus dalam aksi di edisi pertama itu kan yang tadi saya sudah sebutkan kalau ada kotak kotak peti mati sampai saya ada sementara kan waktu kan saya juga hadir untuk yang ikut ambil dokumentasi. Iya. Dan saya sempat duduk dan masyarakat ada yang tanya, bagaimana aku masih suka peti mati? Peti mayat, iya. Begitu dikasih. Nah ini saya ke sektor juga ada alasan itu. silakan sektor apa Jadi simbol dari apa itu? Apakah jadi kemarin ketika turun aksi pertama itu saya dengan Kecap dan beberapa teman-teman Balon Pengurus Cabang, orang mengatur mekanisme aksi itu. Jadi setelah orang mengatur, Kecap sampaikan bahwa orang GMKI harus berbeda hari ini orang aksi. Nah kalau beberapa sebelum itu orang melakukan aksi yang biasa-biasa saja. Ini kita melakukan aksi yang berbeda. Yang pertama kita membawa itu yang tadi peti mati. Nah terus kemudian kita melakukan bisa dibilang prosesi prosesi memikul peti mati dengan beberapa konsepnya seperti mau pemakaman pemakaman itu konsepnya. Nah itu yang jadi pada pemakaman terakhir itu. Jadi sekitaran situ yang merinding jadi memang kotak atau peti mayat yang orang bawa ini sebagai makna, bukan berarti bahwa hari ini tong sampaikan bupati atau secara individu setelah meninggal dunia, bukan. Akan tetapi hari ini kebijakan, kebijakan pemerintah daerah telah mati. Ya bisa dibilang kata kasarnya telah mati dengan adanya problem atau persoalan yang kemudian tong dapatkan di lapangan tadi, beberapa poin-poin yang disampaikan. Nah ketika dari itu orang berpikir bahwa ketika orang membawa peti mati ini bisa terbuka pikiran pemerintah, cakrawala berpikir pemerintah daerah bisa memaknai sendirilah soal apa sih sebenarnya GMKI punya maksud. Tetapi ketika waktu orang aksi melakukan prosesi masuk memikul peti mayat dengan iringi lagu yang cukup sakral bisa dibilang. Nah, itu kami belum sempat melakukan orasi, belum sempat melakukan orasi, tetapi ketika kita masih pada posisi kurang lebih waktu itu kurang lebih 30 meter mungkin dari jarak pagar itu Sekda sudah menunggu kami di depan pagar, bahkan waktu satpol tutup pagar itu Sekda yang suruh buka. Nah, itu pertanda bahwa dengan adanya kita melakukan konsep aksi seperti itu, Pemda Halut sudah bisa berpikir dan bisa memaknai sendiri terkait dengan itu. Aksi itu apa? Ya mungkin. Karena masyarakat yang lihat waktu itu tuh memang orang juga kaget. Ada peti mayatnya, banyak yang bertanya-tanya tuh. Ada pemakaman di siapa yang meninggal ini nih? Oke. Di edisi kedua ini lebih menarik, dan sebelum kita masuk ke edisi kedua, apakah poin-poin yang di edisi pertama ini belum dijawab dengan program-program yang sudah rancangkan oleh pemerintah? Apakah itu belum dilaksanakan? Tuntutan aksi. Sehingga di edisi kedua ini muncul dengan tulisan kotak kado Natal. Kado Natal Pemda. Sebelum itu, silakan Kecap. Jadi yang pertama itu sebelum masuk ke edisi kedua, di tuntutan di aksi pertama, edisi pertama itu kan ada beberapa poin tuntutan yang kemudian direalisasi. Iya. Hasil dari itu. Hasil dari aksi pertama itu.
itu ada beberapa poin tuntutan yang kemudian direalisasi oleh Pemda. Yang pertama itu soal gaji Honor. tunjangan Tunjangan PNS. tunjangan PNS. Tapi waktu itu pas kita jelaskan untuk prosedur pencairan dia bertahap. Jadi belum secara keseluruhan. Orang GMK selalu mendesak untuk bagaimana Sekda harus bertingkah adil, jujur dan terbuka. Bahwa hari ini yang membutuhkan keuangan itu bukan cuma masyarakat di Galela atau dalam hal ini PNS di kecamatan, di desa, kemudian di Galela dan sebagainya, tidak. Tapi harus dia merata. Tetapi karena memang orang memaklumi kondisi keuangan pada saat aksi pertama itu dengan presentasi dari Persekda, bahwa ternyata sangat suram kondisi keuangan daerah itu sangat suram. Setelah dari aksi itu DP 2 hari itu ada pencairan. Pencairan itu bagi PNS tapi per kecamatan. Jadi waktu itu kalau tidak salah itu dia pencairan di Galela Loda dulu. Kecamatan-kecamatan Sebagian ada di Galela Loda. lagi. Gaji 13 juga itu. Iya, gaji 13 juga sebagian. Itu sebagian dicairkan, tapi cuma 1 bulan. 1 bulan. Itu salah satu poin yang kemudian direspon atau sedikit direalisasi. Yang direspon oleh Pemda kemudian direalisasi tapi tidak mencapai 50%. Makanya poin itu orang bawa juga ke aksi kedua. Di aksi kedua itu ada konsep yang orang atur bawa kotak kado Natal untuk Pemda. Karena memang kondisi bukan kondisi tapi menyambut momentum kelahiran putra Natal bagi orang Nasrani ini. Jadi yang pertama itu aksi pertama itu kan orang mengkonsepkan kenapa harus bawa peti mati. Karena orang menilai bahwa moral pemerintah daerah telah mati. Dari segi kemanusiaan pemerintah daerah sudah tidak ada lagi. Karena contoh pikir-pikir, kalaupun pemerintah daerah hari ini tidak memberikan hak-hak para karyawan, para pekerja daerah, itu selama 7 bulan kan luar biasa. Itu sangat luar biasa, itu kejam. Kalau saya bahasa kasarnya itu kejam. Ini bisa membunuh. Ya bayangkan kalau yang pekerja di Pemda itu tidak mempunyai penghasilan di luar gaji, hanya mengharapkan gaji. Yang kalau UMP sekarang kan kurang lebih 29. Itu nasib pekerja itu gimana di rumah saya? Jadi bini itu juga kemarin mendapatkan informasi bahwa ternyata dari keterlambatan pembayaran gaji atau memberikan hak-hak pada pekerja daerah, itu sebagian dinas, sebagian pekerja-pekerja atau honorer dan TKD di daerah, Pemda khususnya, itu mogok kerja. Diberhentikan nih? Bukan diberhentikan, tapi dorang start mau masuk kerja. Karena itu. Dampak dari itu, dia berpengaruh pada roda pemerintahan Kabupaten Maluku Utara. Tara lagi normal. Sehingga pelayanan publik itu kadang sudah tidak lagi diberikan ke masyarakat secara baik. Makanya dia terkendala di situ. Itu paling penting. Itu wajib. Itu pemerintah. Itu yang temui di lapangan. Makanya dalam kotak yang pertama itu mati moral. Kemudian yang kedua itu di suaga kecil tompe konsep dalam hal ini kotak. Yang pertama kan dia segi besar di 2 meter. Yang kedua dia kurang lebih 1 meter. Itu kotak kado Natal untuk Pemda. Itu filosofinya orang memberikan bukan warning. Kalau warning ini kan masih dari awal-awal. Itu orang sudah memberikan teguran yang seharusnya itu menjadi tamparan dan cambuk bagi Pemda. Bahwa terlebih khususnya kaum Nasrani soal itu. Itu yang menjadi kekecewaan orang. Makanya orang memberikan kado itu sebagai bahan evaluasi bagi Pemda. Bahwa hari ini tidak boleh lagi ada penundaan untuk pemberian gaji para pekerja-pekerja daerah. Itu berdosa. Makanya kemarin di orasi-orasi itu kita sampaikan ini dosa besar. Dosa yang tidak perlu ditutupi, tidak perlu dihalangi atau dibela. Karena akan berdampak pada yang pertama itu ekonomi, yang kedua terkait dengan stabilitas roda pemerintahan. Gitu. Baik. Pada aksi edisi kedua, di sini poin yang pertama adalah gaji honorer. Kemudian yang kedua gaji dokter. Yang ketiga gaji tukang sampah. Yang keempat gaji satpol. Yang kelima
tunggakan Kominfo. Yang keenam, netralitas Polri dan pada pemilu 2024. Iya. Kemudian Siltap Desa. Ah, Dan yang ke-8, jalan multi years Galda. Iya. Yang ke-9 apa? Yang ke-9 itu terkait Itu- persoalan ini apa? Air air bersih, bersih di Muali. Muali. Itu ada proyek yang masuk kemudian tidak direalisasi. Tapi sempat kan setelah aksi itu dilaksanakan, kemudian terbit berita bahwa ada kurang lebih 7 miliar khusus untuk Oh, pembangunan stadion. Iya. Oh iya, Stadion sepak bola. Sebelum ke situ saya mau tanya dulu, karena ini kan aksi kedua ada Penambahan. sedikit bentrok Iya. dengan keamanan khususnya Satpol sampai Kecap juga hari itu Iya, sempat luka. sempat luka. Sempat berdarah, beliau berdarah. Silakan. Bagaimana Pak Kronologi? Jadi yang per- Kecap juga merontak. Bonggong di muka. yang pertama begini, kita melihat soal konstitusi ya, kita melihat soal konstitusi bahwa hari ini pada pasal 28E ayat 3 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ jelas bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Itu pertanda bahwa hari ini GMKI Cabang Tobelo menyampaikan pendapat itu diatur oleh konstitusi. Ya. Nah, oke. Ketika berjalannya orasi yang disampaikan oleh Kecap terkait poin-poin tadi, itu sempat track yang kita gunakan, saya dengan teman-teman suruh undur atau atrek sampai di dalam lokasi kawasan kantor. Dari sebelum itu Iya. treknya di luar, Di luar. Nah, setelah itu saya dengan teman-teman suruh atrek. masuk ke Karena kalau hanya di luar, ini dari pengalaman ke pengalaman. Iya. Di luar saja pemerintah tidak akan mendengar karena dorang ditutupi oleh berbagai ruangan yang mewah toh. Jadi makanya ya kita suruh atrek. Jadi waktu atrek kita hanya di mana perbatasan atau pertigaan di dalam kawasan kantor. Hanya tetapi waktu orasi Kecap itu tiba-tiba turun hujan Kecap ya. Hujan. Nah, terus kemudian Hujan berkat. hujan berkat. Dan terus kemudian Kecap yang sampaikan bahwa orang izin untuk pasombar di pintu utama yang biasa bupati dengan wakil dan kemudian sekda masuk. Oh iya. Nah, setelah itu orang parkir autotrek situ. Nah, ini menjadi peluang sebenarnya. Ini kesempatan yang kemudian orang GMKI ambil bahwa hari ini kalau tong cuma di luar pagar orang tak dengar. Nah, ini orang di depan pintu utama itu berarti bahwa orang sudah mendapatkan peluang untuk sampaikan Tapi supaya masuk itu ada salah dicoba diberhentikan oleh Satpol. Ayo. ya coba diberhentikan Tapi karena tetapi biasanya toh. orang ya tidak biasanya orang tetap atrek. Nah, waktu sementara Kecap orasi karena mungkin suasana sudah mulai panas. Kecap menyampaikan masa aksi orang untuk melaksanakan bakar ban waktu itu. Jadi ban waktu itu kurang lebih ada 10 yang orang kumpul di bengkel-bengkel. Mau dibakar di depan. Nah, orang mau bakar di depan pintu utama. Kan tetapi dihalangi itu oleh satpol. Nah, dihalangi terus kemudian kita sempat tarik menarik terkait ban auto. Nah, tarik menarik terus kemudian saya sendiri yang sempat marah terus kemudian kata kasar orang Tobelo bilang marontak ya. Merontak. Marontak terus ya. Yang merontak. Nah, terus kemudian sudah kacau waktu itu, suasana sudah kacau. Satpol juga sudah mulai bentrokan dengan kami masa aksi. Nah, karena mungkin teman-teman masa aksi lihat saya mungkin kata kasar orang Tobelo bilang sudah peramas di leher, itu tambah panas. Dia mulai kacau di situ. Mulai kacau di situ. Nah, kemudian tiba-tiba Kecap sementara orasi penyampaian terus yang disampaikan oleh Kecap. Nah, tiba-tiba orang karena terfokus dengan konflik yang di sini, orang tidak fokus di depan. Dengan sopir auto ini tuh terfokus. Waktu
tiba-tiba sementara orasi, oto tiba-tiba maju di bajalang, tiba-tiba bajalang. Jadi orang pikir mungkin sopir yang kasih lari jadi kecap terus orasi. Terus kemudian Itu orasi itu kecap di atas. sementara di atas sound itu waktu Sebentar di atas teriak. terus kemudian sempat teman-teman di situ bilang Satpol bawa oto. Wah. Satpol bawa oto kasih lari oto keluar. Itu kecap sementara di atas trek. Sementara di sound ada bicara-bicara. Nah, karena kecap mungkin beberapa menit baru sadar bahwa yang bawa oto ini bukan ya sopir, torong sopir. Satpol kemudian kasih lari oto. Kasih lari itu kencang sekali kecap Laju sekali. paling laju. Kemudian kasih keluar sampai di gerbang. Pokoknya orang karena panik takutnya sampai kecap jatuh dari sound. Orang dusu lagi. Jatuh itu. Oto laju sekali. Waktu itu jatuh, orang juga terlihat karena oto laju sekali. Tiba-tiba oto keluar, masa aksi dusu. Ternyata yang bawa oto itu kasat satpol. Dorong pimpinan. Dorong pimpinan. Nah karena orang mungkin emosi dan sebagainya sudah terjadi kekacauan, baku pukul dan baku hantam. Iya karena kemarin sempat viral di video sampai diliput beberapa media dalam bentuk video di YouTube itu juga kan ada bentrok sampai bendera itu juga malang-malang. Iya, jadi waktu itu sempat kaca mobil juga pecah, terus kemudian mic sound juga rusak. Terus ada beberapa audio capek audio juga rusak. Karena jatuh toh? Jatuh. Nah, waktu itu orang jadi karena mungkin tom pukul orang punya pimpinan waktu itu capek pimpinan waktu itu orang agak sedikit ini jadi satpol juga orang Mario lagi. Ayo panas juga makanya waktu itu pimpinan dapat pukul tuh. Jadi waktu itu baku pukul sudah, coba pukul sabarang sudah, baku tumbuh sabarang sudah waktu itu. Jadi sampai itu orang minta pertanggungjawaban dari kasat satpol untuk menggantikan kerusakan. Bertanggung jawab. Nah, kemudian pada hari itu juga kecapnya digantikan oleh kasat satpol, orang punya kerusakan langsung kaca. sudah di sana. Iya, langsung suruh sopir pergi di bengkel. Ganti kaca. Nah, dari situ sempat itu masih ada sedikit adu mulut. Orang juga masih sempat masuk lagi masih masuk sampai ke dalam, sampai di ruang lobi. Cuman saya yang pertegas teman-teman masa aksi bahwa jangan merusaki fasilitas dalam itu di area kantor di dalam. Dilanggar oleh undang-undang toh. Ini keadaan kalau tung kasih rusak bisa tung ganti lagi. Balik ganti lagi ya. Jadi saya waktu itu pertegaskan bahwa masa aksi tidak bisa merusak fasilitas yang ada di kantor. Makanya orang hanya meminta pertanggungjawaban kasat satpol untuk menggantikan itu. Mungkin itu DP sedikit kronologi. Jadi berawal dari ban ini memunculkan masalah. Memunculkan persoalan. Jadi ternyata ban itu orang ambil sekitar jam 12 malam. Orang ambil di muka premium dan itu so minta izin di security toh. Orang ambil kurang lebih ada 10. Orang ambil itu, nah mungkin karena ambil jam 12 malam mungkin dia pesuanggi susah dikit masuk lagi di bantu, makanya dia panas, setaiko. Sampai kecap lupa di dalam tangan tuh gimana tuh DP? Jatuh. Itu jatuh atau Itu jatuh. Jadi karena memang kasat satpol ini tanpa dia sampaikan ke orang bahwa oto ini mau kasih keluar. Secara tiba-tiba. Ya kita sementara orasi supir waktu itu ada di dalam motor. Supir terluka cili tuh jadi. Supir ini masih adik-adik istilahnya begitu. Tentu pakai dari luar toh. Ya. Dapat tarik keluar, satpol naik. Dia bawa auto. Jadi karena bawa auto terus kita baru sadar bahwa ini satpol yang bawa. Pas DP di muka terpatas di luar pagar, itu kita turun. Turun itu auto masih berjalan. Turun itu sempat jatuh karena auto masih berjalan tiba-tiba meluncat. Jatuh kemudian kita lari ke sana di muka kita dusu untuk kasih berhenti auto ini tar mungkin tahan. Ntar mungkin tahan auto baru trek ini. Tuh. Trek untuk tahan juga ini kan. Jadi waktu kan saya lihat di video itu juga yang viral kemarin. Kaca yang kanan auto di bagian supir itu kan kasih naik. Iya. Dia naik full itu. Waktu masuk awal itu kan saya suruh kasih naik. Karena satpol orang ancam sopir itu suruh berhenti, tapi orang tetap ngotot untuk undur. Makanya dari itu takut orang ambil kunci dan sebagainya, orang suruh sopir kasih naik kaca, terus kemudian kunci dari dalam. Jadi untuk kaca de pica itu
Karena memang setelah turun dulu auto itu tidak mau berhenti. Oh. Karena itu kalau kita bikin langkah itu berarti auto itu bisa dikasih keluar sampai di luar di gerbang besar di sana. Nah, dan kalaupun di gerbang besar berarti psikologi masa aksi akan diterganggu, diterganggu dan akan mesti fokus lagi pada tuntutan. Makanya mau kita harus hentikan auto itu dengan cara kita toki kaca auto dipakai mic yang ada pakai urasi itu. Toki auto jadi auto kaca pica, ada kaca yang iris di sini. Oh, dari itu luka itu kacanya. Oh. Dari situ langsung sopir karena panik, satpol panik, dia berhenti auto kemudian masa aksi tarik keluar dan di situ terjadi pukul-pukul. Iya. Baku hantam. Kasat satpol dan hantam dan berita masa bilang aksi. baku hantam. Itu memang ngeri. Kemudian orang juga sesalkan toh Iya. sikap pemerintah dalam hal ini satpol sebentar bisa begitu. Turun Walaupun juga. misalkan data orang sampaikan ke Pemda itu dia keliru, salah atau tidak berdasar Iya. secara hukum, ya datang kemudian klarifikasi. Kalaupun pemerintah model menanggapi tuntutan masyarakat seperti ini, maka daerah ini dia rusak terus. Bukan kacau tapi dia rusak. Kalau kacau itu bisa kasih aman. Tapi kalau rusak itu harus ada Teknisi yang terbaik. teknisi yang perbaiki. Dan teknisi ini siapa-siapa? Anak muda, Anak muda. Baik. Sumatera Utara. Makanya itu harus disesalkan. Kemarin juga tuh sampaikan ke Pasikda, satpol-satpol yang terlibat di aksi waktu itu harus dievaluasi. Karena jangan sampai dari sini, dari satpol-satpol ini dia bisa memicu konflik yang mungkin lebih besar daripada aksi kemarin. Jangan sampai ada aksi yang mungkin dari Nah, aksi berikut toh. masyarakat yang lain atau Kemarin tanggapan masyarakat itu sangat ini, makanya ngotot orang lagi untuk masyarakat yang mengalami dampak ini. Dorang ngotot juga kalau bisa buat lagi aksi lagi supaya orang sama-sama. Nah, ketakutan orang itu jangan sampai masyarakat timbullah kemarahan yang sangat frontal kemudian membahayakan juga untuk. Jadi orang sesali juga kemarin sebelum orang turun melakukan demonstrasi itu ada informasi yang kemudian tuh dapatkan bahwa hari ini GMKI akan melakukan aksi, melakukan demo dan akan membakar kantor bupati. Nah maka dari itu isu sebarkan isu itu, makanya orang juga sampai ke Pemda itu. Dari Pemda ke masyarakat. Nah makanya orang artinya orang hadir dengan lembaga ya. Kalau misalkan Pemda pakai statement kayak begini berarti secara kemampuan Pemda tidak berdasar atau dia mungkin takut pada masa aksi sehingga dorang menyebarkan isu-isu yang kemudian membuat masa aksi menjadi pesimis karena ada intimidasi dari luar dari preman misalkan. Itu nyata. Itu orang sayangkan sih. Itu mungkin singkat teknologi itu terkait dengan kekacauan. Dan setelah aksi itu dilaksanakan, sempat kan hearing sama-sama dengan Pak Sekda. Besoknya itu Iya. Besoknya itu. Itu apa tanggapan dari pihak Pemda yang disampaikan oleh Pak Sekda? Jadi yang pertama soal respon dari Pemda, dorang berterima kasih toh. Yang pertama berterima kasih di GMKI karena GMKI sampai pada detik ini masih terus peduli terkait dengan ekonomi politik di Sumatera Utara. Dalam hal bagaimana orang memberikan masukan, memberikan solusi-solusi terkait dengan kondisi yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa poin yang kemudian diklarifikasi oleh Pemda. Itu yang pertama soal stadion, proyek stadion. Nah, proyek stadion ini sebelum diklarifikasi oleh Pemda itu orang menyampaikan bahwa ternyata untuk proyek pembangunan stadion itu dia anggaran 10 miliar. Itu informasi yang orang temui di lapangan. Itu ada itu 10 miliar. Kemudian anggaran itu sudah masuk di dinas PU. Nah, klarifikasi yang disampaikan oleh Sekda, ternyata Pak Sekda tidak tahu menahu terkait dengan anggaran ini. Sementara ini kalau orang mau bilang Pak Sekda ini kan dia ketua tim Penganggaran. Ketua tim anggaran atau dia yang akan segala anggaran yang mungkin kalau dia untuk bisa dieksekusi atau dijalankan. Nah, tiba-tiba Pak Sekda sampaikan begitu bahwa dia tidak tahu menahu terkait dengan ini. Kalaupun ada itu berarti dia hanya berjumlah 7 miliar.
Kalaupun ada, padahal tong bikin perbandingan data, bahwa informasi ini bukan cuma di GMK yang kantongi. Ternyata di DPR Komisi 2, Komisi 3 juga menyampaikan soal ini bagi di media resmi yang ada di Halmahera Utara, bahwa Pemda segera membatalkan terkait dengan proyek pembangunan stadion. Karena melihat kondisi keuangan daerah yang carut marut, makanya DPR mendesak supaya proyek ini ditunda atau dibatalkan.